Mohon maaf. Saya punya cok hijau. Mohon maaf. Ada nyamuk gigit pada teman saya. Itu bukan sekedar alap-alap atau bukan sekedar burung. Karena burung itu adalah peliharaan dari seorang pendekar mata perak. Pendekar mata perak. Burung itu adalah peliharaan dari pendekar mata perak. Ya, burung itu dulu sangat sulit sekali untuk kami dapatkan. Karena pendekar mata perak adalah pendekar yang kejam, yang keji. Kami mengumpulkan banyak pasukan untuk setidaknya menangkap burung itu. Burung itu adalah tunggangan pendekar tersebut. Yang sering digunakan untuk menebar kejahatan, Tuhan. Akan tetapi setelah sekian lama kami kurung, 2 minggu yang lalu burung itu terlepas. Yang saya takutkan, Tuhan, burung itu seperti namanya, alap-alap, pulung gantung. Di mana ketika burung itu hinggap di atas tempat tinggal atau di atas tempat peristirahatan, itu akan menjadi malah bahaya, Tuhan. Khususnya bagi manusia. Mungkin jika urusan ini adalah urusan bangsa kami saja, bisa kami selesaikan sendiri, walaupun itu dengan susah payah. Akan tetapi setelah dipikir lagi, ini membahayakan manusia, Tuhan. Nah, tadi kau katakan apa itu? Burung alap-alap pulung gantung. Membahayakan untuk manusia. Sangat membahayakan. Apa hubungannya? Karena setelah terlepasnya burung pulung gantung itu, setidaknya dia pasti mencari majikannya, yaitu pendekar mata perak. Akan tetapi pendekar mata perak sendiri pun sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Saya pikir burung itu akan sering sekali berkeliling di tempat-tempat ini. Dan pastinya akan melewati pemukiman manusia. Yang berikutnya ketika dia lapar, dia akan hinggap di atas tempat tinggal manusia dan menggugurkan satu di antara ribuan bulu-bulunya. Dan jika bulu-bulu itu jatuh di tempat persinggahan manusia, maka sama halnya burung alap-alap pulung gantung itu mengejar manusia itu untuk menjadi makanannya, Tuhan. Astagfirullah. Maksudnya dengan cara dia melepasin bulunya itu untuk sebagai penanda, dan ada waktu yang ditentukan. Setelah bulu itu hinggap di rumah itu sekitar 1 bulan atau lebih, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tergoyahnya pikiran dan hati orang yang memukim di tempat itu, sehingga yang nantinya berkemungkinan besar dia melakukan bunuh diri, Tuhan. Astagfirullah. berarti dia itu merusak kepribadian. Seolah-olah menanamkan kegelisahan di hatinya, walaupun manusia itu sedang dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan. Ciri-cirinya seperti apa jika memang ada yang sudah jadi korban manusia itu? 1, di rumahnya tertinggal bulu yang tentunya berbeda dari bulu burung yang lain. Ya, terus. Yang kedua, jika bulu itu sudah terbiar lama, maka akan ada geluh di sana. Geluh. Geluh siapa? Gelut maksudnya berkelahi. Bulu itu akan masuk ke dalam tanah dan menjadi gumpalan tanah yang berbeda. Dan berkemungkinan di atas gumpalan tanah itulah manusia itu akan menggantungkan dirinya. Innalillahi wa inna. Apakah sejauh ini sudah ada yang jadi korban? Seperti yang saya katakan, Tuhan, burung itu hilang 2 minggu yang lalu. Dan akibat dari bulu itu hanya akan terasa setelah sebulan atau lebih, Tuhan. Aduh. Berarti nggak langsung gitu ya? Ada waktu selang waktu. Saya harapkan di sini Tuhan segera
Karena saya takut setelah 1 bulan lebih akan ada korban. Baik. Yang tentunya tidak sedikit, Tuan. Mohon maaf, kau tadi bilang bulu itu ketika lapar. Dia akan menandai sebuah tempat tinggal, tentunya manusia. Itu buat apa? Karena pada saat pencarian majikannya, dia akan selalu berkeliling dan menggugurkan bulunya untuk mencari makanan ketika dia lapar. Berarti yang dimakan itu adalah orang yang meninggal gitu? Sari-sarinya. Astagfirullah. Saripati. Aku merinding banget, Nggak. aku yakin bang. Yang sampean itu katakan, yang harus saya lakukan itu apa sebenarnya? Karena saya tidak memiliki raga yang kuat, Ya. raga yang jelas seperti Raga manusia. tentunya saya tidak bisa melakukan kegiatan untuk mencari bulu itu. Oh, berarti tugas saya mencari bulu-bulu itu. Atau setidaknya Tuhan bisa membantu untuk menangkap alap-alap. Tunggu sebentar. Pendekar mata perak itu dari golongan manusia atau jin? Jin, Begitu juga dengan burung alap-alap itu. Alat-alat bulu gantung. Ya. golong gantung. Dan Apakah asal Tuhan tahu, pendekar mata perak itu adalah julukan bukan nama. Oh, itu julukan. Oh, julukan pendekar mata perak ya. Dia memiliki mata yang sangat tajam, seperti mata elang atau alap-alap itu sendiri. Sampai mata itu bisa dibayangkan memancarkan sinar berwarna keperakan. Karena kekejamannya lah kami berusaha paling tidak menangkap peliharaannya sehingga dia tidak leluasa dalam bergerak. Akan tetapi kabar buruknya, burung itu sekarang terlepas. Apa belum ada kabar hingga saat ini? Belum ada, Tuan. Tapi yang kami yakini, burung itu akan mendekat. Dan bahkan mungkin saja sampai saat ini dia sudah menurunkan bulu itu. Tapi sebelumnya, mohon maaf, apa kau berbicara ini? Kau benar jujur apa adanya? Saya jujur. Berarti saya harus mencari. Tentang sejarah pendekar mata perak, Tuhan bisa tanyakan ke makhluk lain yang mungkin tempatnya jauh dari tempat ini pun. Pasti dia pernah mendengarnya. Walaupun itu sudah lama. Tugas saya adalah mencari bulu-bulu yang pernah dijatuhkan sebagai penanganan utama keselamatan. Berarti kalau ada orang bunuh diri itu bisa jadi disebabkan karena itu. Bisa jadi. Sangat berkemungkinan. Wah, ini Kenapa berat ini juga ini. bisa itu kok sampai lepas loh. Kandangnya yang bikin rapet. Dia memiliki kekuatan yang kuat. Sedangkan kandang memiliki tingkat kerapuhan. Astagfirullah. Atau jika Tuhan bersedia, tangkaplah burung itu. Itu wajib. Loh, kalau dia Jangan sampai burung itu kembali ke tangan pendekar mata perak. kalau di alam kita sih tinggal di pulut aja udah nemplek dembleng semua. Contoh, kalau bulu itu sudah bekerja di dalam rumah itu, Akan terjadi perselisihan yang besar jika memang dia sudah berkeluarga. berarti sering bertengkar sama pasangannya. Terus apa Tanpa lagi? alasan yang jelas. Terus apa lagi? Tanda-tandanya pada manusia yang diincar akan terdapat seperti bekas luka bakar di bagian punggungnya. Mungkin jika orang awam menganggapnya adalah penyakit gatal biasa, padahal bukan, Tuhan. Terus apa? Ada lagi yang tidak ciri-cirinya? Itu dampak. Saya butuh yang benar-benar jelas satu persatu biar saya ini mencarinya pun gampang. Saya bisa menerka-nerkanya pun mudah. Dari fisik terlebih dahulu. Seperti itu, Tuhan. Ada bekas seperti luka bakar atau luka gatal di punggungnya. Untuk kepribadiannya seperti apa? Tentunya dia akan menjadi makhluk yang sangat aneh. Murung. Murung, bersedih, tanpa alasan yang jelas. Sering marah-marah. Tentunya, Apa dia sering menyepi? pasti, Tuhan.
Karena kegelisahannya itu menggiring dirinya untuk menyepi. Bahkan bisa jadi tuan, walaupun bentuk perangkapnya adalah gantung, bisa jadi dia melakukan bunuh diri itu tidak dengan cara itu, seperti hal yang lain. Tenggelam di sungai, menjatuhkan diri dari